Sekarang kita, bila ada perempuan sholat seluruh badannya tertutup, cuma kepalanya tidak tertutup atau rambutnya kelihatan, atau semuanya tertutup cuma lehernya kelihatan, atau semuanya tertutup cuma udelnya kelihatan, sholatnya tidak sah. Nah, ini. Makanya sesungguhnya kalau yang betul-betul solihah, itu pakaiannya itu dimanapun dia ada, itu bisa buat sholat. Ini kalau yang solehah. Jadi orang yang wanita yang solehah, istri kita yang solehah, ketika pergi kemana bawa mukena, atau dia tidak bawa mukena, cuma dikasih sarung tangan yang cuma nutup bagian ini, kesini sudah sholat. Itu. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, wajah dan waktu wanita solehah pakai mukena. Nah, ini di sini mulai Dul Sumbang dakwah lagi. Setelah mengangkat fenomena perempuan-perempuan masih bau kencur berdandan zaman jahiliyah, kata Dul Sumbang, lamun ngobrol jeung maraneh na aya nu teu apal naon ari mukena. Aya nu teu apal naon ari mukena. Bari sering ting cikikik unggal puting ngariung ulin di juru diskotik nyiar lalaki atel. Aya nu teu apal naon ari mukena. Bayangkan. Ini maksudnya apa? Dul Sumbang mengatakan bahwa ada wanita-wanita zaman sekarang itu, ini nggak tahu tahun berapa, ini saya juga nggak paham nih lagu ini tahun berapa mulai tenar. Aya nu teu apal naon ari mukena. Mereka ada yang tidak kenal apa yang mukena. Karena dia tidak ngerti mukena, berarti dia nggak ngaji. Karena dia nggak ngaji, dia nggak hafal mukena. Kalau nggak tahu bahwa apa itu mukena, berarti dia tidak sholat. Kalau dia tidak sholat, berarti dia belum kena dakwah. Nah, ini. Kembali ulamanya belum mendakwahi dia. Makanya di sini saya yakin kebanyakan mereka itu kalau diperiksa KTP-nya mesti tertulis Islam. Kebanyakan tertulis Islam. Makanya di sini penting seni dakwah, dakwah menggunakan seni, dakwah menggunakan budaya lokal dan kearifan. Jadi dakwah itu tidak harus pakai buka kitab lalu ngaji. Begitu bagus. Tapi dakwah itu bagaimana mengajak orang yang tadinya tidak kenal mukena, lalu kenal mukena menjadi sholat. Itu juga dakwah. Bisa dengan cara rekreasi, bisa dengan cara di mal-mal. Nah, jadi mal itu bisa juga untuk tempat dakwah. Makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, penting kita mengenalkan menutup aurat. Wasatrul aurati bilibasin thahir. Nah, dalam kitab Takrib Syekh Abu Suja Al-Asfihani, jadi ada yang menyebut dengan sebutan Al-Asfihani, ada yang menyebut dengan Al-Asfahani. Terserah kita mau pakai yang mana. Kata Syekh Abu Suja, wasatrul aurati bilibasin thahir. Menutup aurat itu dengan pakaian yang suci. Tapi kadang-kadang saya melihat karena belum ngaji fikihnya, belum masuk bal al-afu, hal yang dimaafkan, kadang orang malah milih nggak sholat. Nah, di sini kelihatan, Mbak, orang yang suka sholat, orang yang biasa sholat dengan yang tidak biasa sholat kelihatan dari cara kencingnya. Kencing itu bisa kelihatan. Kalau laki-laki kencing tidak cebok, nah ini pasti nggak sholat. Kalau lihat laki-laki kencing nggak cebok, nah ini nggak sholat ini orang. Walaupun dia muslim, kencing nggak cebok. Bisa jadi dia nggak ngaji, bisa jadi dia tidak ngerti bahwa yang namanya kencing itu wajib istinja, wajib cebok. Sebab kalau tidak cebok, maka berarti celananya najis. Kalau najis tidak bisa buat sholat. Makanya ketika kita jalan bareng dengan mereka, lalu kemudian waktunya sholat, kenapa nggak sholat? Celana saya kena kencing. Loh,
tadi waktu kencing cebok apa enggak. Beda dengan al-ma'fu. Jadi al-afu. Jadi jangan sampai kita tidak sholat. Andaikan kita kencing, kemudian ada percikan kencing, itu al-afu, dimaafkan. Asal jangan disengaja. Sholat, waktunya sholat saja. Kalau kita orang muslim yang biasa sholat, ketika kita bepergian, kan kencing kan susah juga kalau pakai celana panjang, lalu kencing untuk tongkrong ya. Kalau tongkrong atau apa itu agak susah karena kan. Tapi kalau pakai sarung, pakai gamis, itu kencing enak, itu buat nongkrong, Pak. Dibuka kan gitu kan, nongkrongnya gampang. Jadi itu babnya. Jadi jangan nanti ada orang pakai gamis, pakai apa itu namanya, pakai Pakistani ya, lalu dituduh karabaraban, jangan. Karena ini ada kaitannya dengan bab bersuci. Pakai sarung, makanya kiai di Jawa kemana-mana pakainya sarung, Pak. Karena babnya kalau di mana-mana kencing itu tongkrong, tidak berdiri. Tapi kalau pakai celana sulit kencingnya. Nah, ketemu kiai nggak pakai celana, kencingnya susah. Dia nggak mau kencing berdiri. Kalau kencing berdiri, kiai mau kencing berdiri. Nah, itu babnya ada. Jadi makanya pakainya sarung. Nah, yang lain pakainya gamis. Jadi jangan pakai gamis itu kemudian ada kaitannya, Pak. Nah, makanya kalau laki-laki muslim ketika mau kencing itu begitu ke kamar mandi, bukan nggak langsung kencing, Pak, nggak langsung kencing. Tengok dulu, pencet dulu, ada air nggak nih? Nah, gitu kan? Begitu betul. Airnya dulu cek ini mana nih? Dan diantara tempat kencing itu ada 5 atau 6, cek dulu mana nih airnya besar nih, cek satu-satu. Nah, ini yang airnya besar, kencingnya di sini. Tapi kalau yang nggak ngerti membersihkan najis, dia kencing aja, begitu habis kencing mau cari cebok, loh kok jadi gak ada air semua. Nah, kalau sudah ketahuan nggak ada air semua, cari batu. Nah itu, Pak, batu. Nah di sini pentingnya ngaji. Wasatrul aurati bil basin tahir wa yajibu satruha aidan fi ghairi salati anin nas wa fil khalwah. Nah ini menutup aurat dengan pakaian yang suci. Di sini kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abi Suja, wa yajibu satruha aidan, dan wajib menutup aurat juga fi ghairi shalah, di luar salat, anin nas wa fi khalwah, dengan pakaian yang suci di luar sholat, dari pandangan manusia, terpatuk di tempat yang suci, di tempat yang sepi. Illa li hajatin min iktisalin wa nahwi, kecuali karena ada hajat untuk kencing atau yang lainnya. Jadi apalagi wanita, kendati pun di tempat yang sepi, kendati pun di tempat yang gelap, itu wajib menutup aurat. Laki-laki juga begitu. Jangan kemudian ini tempat sepi, lalu kemudian pakaian seadanya. Wa amma satruha an nafsi fala yajibu lakinnahu yukrahu an-nadhru ilaiha. Adapun menutup aurat dari penglihatan diri sendiri itu tidak wajib. Tapi tidak boleh melihat aurat diri sendiri. Wa auratu dzakari ma baina surrati wa rukbati, jadi auratnya laki-laki dan pusar ke bawah sampai lutut. Jadi kendati pun sendirian nggak boleh, Pak, mandengin, dipantengin aja, waduh, diperiksa begitu, nggak boleh. Itu kerjaannya laki-laki yang nggak ngerti aja itu. Jadi ada itu yang masya Allah lah, kita nggak usah cerita. Wa auratul khurra fi shalah ma siwa wa wajhiha ka kaffaiha dohrun wa batnan ilal ku'ain. Jadi aurat perempuan yang merdeka di dalam sholat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ila ku'ain, sampai
Nah, ada yang kemudian berpendapat maka ada orang di Mekah, di Madinah sholat itu ininya nggak tertutup Pak, karena memang cuma sampai pergelangan. Ini ada. Jadi kalau ada kemudian wanita sholat, makanya dia biasanya modelnya pakai pakaian itu seperti laki-laki, tapi bukan pakaian laki-laki, pakaian perempuan, tapi cuma sampai sini. Nah, itu langsung sholat, semuanya tertutup kecuali wajah dan juga kadang-kadang kakinya tuh ada yang kelihatan juga. Itu ada juga mazhab yang membolehkan begitu dia sholat. Makanya kalau fikih memang kadang, nah kalau orang Indonesia biasanya langsung ada sarung tangan yang khusus untuk menutup bagian ininya, dohronnya ini. Ini yang disebut batnan, itu bagian dalam, ini namanya telapak tangan. Ada yang bagian sininya, itu boleh juga, ada yang membolehkan. Amma auratul khurrah kharijas shalah fa jami'a badaniha. Nah, ini ada juga yang mengatakan bahwa aurat perempuan itu di luar sholat seluruh badannya. Makanya itu tadi. Nanti kita kajian bab lain, kita akan mengaji tentang hijab, lalu burka, lalu niqab. Jadi hijab itu yang umum seperti di Indonesia. Lalu kemudian ada juga ini yang begini nih, niqab. Ada juga burka yang panjang begitu, ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sampai sini ada yang mau tanya? Kami persilakan. Ya, monggo.